Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badrul Tamami dari kelas 2023C dengan NIM 23060464346. Di sini saya akan menjalankan tugas PS Jurnalistik Olahraga. Sebelumnya saya di sini bersama dengan Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Golia Putri Virji. Saya berasal dari Sidoarjo, tepatnya Jiwaru. Sebelumnya Mbaknya dari cabang olahraga apa? Saya dari cabang olahraga karate. Ya, langsung aja ya ke pertanyaan. Yang pertama, bagaimana awal mula Anda tertarik pada cabang olahraga ini? Pertama kali saya tertarik itu waktu SD. Nah, di situ teman-teman saya pada ikut, akhirnya saya ikut join dan sampai sekarang berlanjut. Selanjutnya, apa yang menjadi motivasi utama Anda sebagai atlet dalam cabang olahraga ini? Motivasi saya pastinya ingin mengangkat derajat kedua orang tua saya, terus untuk diri saya sendiri dan keluarga saya. Bagaimana Anda mempersiapkan diri untuk kompetisi besar, baik fisik, mental, ataupun teknis? Pastinya kita selalu latihan, saya sendiri latihan rutin setiap hari. Terus untuk mental nggak perlu takut sama lawan ya, karena nanti di lapangan itu kan apapun bisa terjadi. Dan untuk teknisnya yaitu dalam berlatih. Latihan atau program apa yang paling Anda rasakan manfaatnya untuk performa Anda? Pastinya di fisik, karena fisik ini sangat sangat berperan penting dalam performa saya pas bertanding. Selanjutnya, bagaimana Anda menjaga keseimbangan antara latihan fisik dan mental? Tentunya saya menjaga pola makan untuk fisik. Untuk mentalnya yaitu tadi, saya tidak melihat latihan lawan saya fokus sama proses saya. Apa saja teknik atau metode latihan yang menurut Anda paling efektif untuk meningkatkan performa? Pengulangan gerakan yang sulit itu sangat penting, karena kalau kita semakin banyak mengulang, semakin sedikit kesalahan. Apakah Anda memiliki pelatihan khusus untuk teknik tertentu seperti latihan fisik, mental, atau nutrisi? Kalau pelatih khusus itu enggak ada, cuma pelatihnya itu banyak. Nah, dimana pelatihnya banyak itu kita ambil sisi positifnya aja. Untuk faktor keberhasilan, menurut Anda, apa saja faktor yang paling mempengaruhi kesuksesan Anda sebagai seorang atlet? Pertama, doa kedua orang tua. Untuk faktor keberhasilan, menurut Anda, apa saja faktor yang paling mempengaruhi kesuksesan Anda sebagai seorang atlet? Yang pertama, doa kedua orang tua, dukungan keluarga, support pelatih, tim. Selanjutnya, apakah dukungan dari keluarga, pelatih, atau lingkungan berperan penting dalam keberhasilan Anda? Sangat penting, karena di situ membangun semangat saya untuk kompetisi tersebut dan bagaimana caranya saya bisa mendapatkan kemenangan. Bagaimana Anda menjaga motivasi diri selama masa latihan dan kompetisi? Kalau ini misal ada masalah, kita bisa meluapkan pada saat kita latihan. Di situ pasti kelihatan, pelatih pasti tahu, wah ini masalah, berarti kok tambah api daripada belum, seperti itu. Untuk manajemen tekanan dan stres kompetisi, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi tekanan atau kecemasan saat kompetisi? Biasanya saya konsultasi
Oh, aku underdog ini ya. Nah, pasti nanti dikasih tipsnya, tips and triknya, bagaimana cara menenangkan diri. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menjaga fokus dan ketenangan selama pertandingan? Eh, pastinya kalau karate itu pada saat pemanasan itu perangnya fokus. Gimana caranya saya tetap fokus pemanasan, gak ngereken, nggak perlu melihat lawan pada saat pemanasan, fokus dan percaya diri saya lebih tinggi. Apakah Anda memiliki strategi atau rutinitas tertentu sebelum bertanding? Oh, biasanya ini membasuh kaki ibu, terus nanti airnya itu kadang dibuat cuci muka buat dulu kalau gitu. Selanjutnya, bagaimana Anda menghadapi kekalahan atau kegagalan dalam kompetisi? Eh, menerima dengan lapang dada, karena kita di situ juga bisa mengevaluasi apa kurangnya kita, terus bisa melihat oh lawanku sekarang segini, berarti event ke depan saya harus lebih dari ini. Jika pernah mengalami cedera, bagaimana cara Anda pulih dan kembali ke performa terbaik Anda? Pastinya lama ya kembali performanya, karena pemulihan itu tergantung cederanya gimana dulu. Kalau lama ya bisa berhenti lama dan susah sekali untuk kembali ke performa. Selanjutnya, apa saja hambatan terbesar yang pernah Anda alami dalam karir Anda? Banyak, ada faktor internal di dalam perguruan saya, itu ada faktor ekonomi untuk saya ikut bertanding itu juga pernah. Untuk evaluasi dan refleksi, bagaimana Anda mengevaluasi penampilan setelah pertandingan? Kalau evaluasi, saya kalau dari pelatih, saya minta dari pelatih dulu, terus saya melihat video saya bertanding, oh iya emang aku kurang begini, nanti saya terapkan pada latihan, saya ulang gerakan yang menurut saya tadi kurang. Selanjutnya, apakah Anda memiliki metode khusus untuk memantau perkembangan fisik atau mental? Kalau itu metodenya mungkin dari pelatih ya, kalau dari saya sendiri saya belum ada. Seberapa sering Anda menetapkan target baru dalam karir Anda? Sangat sering pastinya. Gimana sih atlet yang nggak mau mencapai target? Pasti di setiap eventnya itu memiliki target minimal final atau semifinal. Selanjutnya, untuk pengembangan diri Anda, bagaimana Anda mengembangkan keterampilan baru atau meningkatkan performa dalam cabang olahraga ini? Sama aja sih, mengulang-ulang gerakannya, karena karate cuma pengulangan dan itu sangat membosankan. Gimana caranya kita setia kepada latihan tersebut. Apakah Anda berpartisipasi dalam pelatihan tambahan atau seminar untuk meningkatkan kemampuan? Biasanya saya latihan tambahan aja, privat, kayak satu orang aja untuk pemantapan yang lebih dari kalau latihan bareng itu kan kayak pelatih itu pasti kayak melihat banyak atletnya. Kalau latihan privat itu lebih banyak ilmu yang saya dapat. Untuk terakhir, aspirasi dan saran. Apa target utama Anda dalam beberapa tahun ke depan? Untuk tahun depan target saya ikut skip di Jepang. Di situ nanti saya seleksi dulu di Kejurnas. Insya Allah bisa lolos, karena tahun kemarin sudah lolos tapi karena di Indonesianya terdapat masalah keuangan tidak jadi berangkat. Insya Allah tahun depan. Apa saran Anda bagi atlet yang baru memulai dalam cabang olahraga ini? Saran saya untuk teman-teman yang ingin masuk ke cabur karate ini harus tekun, karena pengulangan gerakan itu terus dan itu sangat membosankan. Di situ nanti bisa dilihat kalau wis bosan pasti menewis latihan. Terakhir,
Apa yang menurut Anda bisa ditingkatkan dalam lingkungan atau sistem olahraga untuk mendukung atlet? Sarana dan prasarananya itu yang paling penting, karena itu untuk mendukung kita pada saat berproses, pada saat latihan. Terus itu pastinya reward, atlet itu pasti butuh sekali reward, karena apresiasi itu sangat penting. Kalau kita dikasih apresiasi, pasti kita akan lebih semangat buat ngejar target selanjutnya. Ya, demikianlah wawancara saya bersama Mbak Kholia sebagai atlet cabang olahraga karate. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.